Samsung Galaxy S24 udah sekitar setengah tahun meluncur resmi di Indonesia ya. Memang varian S24 non Ultra di Indonesia tuh balik lagi pakai chipset Exynos, bukan Snapdragon lagi. Tapi seperti yang kami bilang di video review, saya itu terkesan sama Exynos 2400 ini. Dia tuh ngelewatin ekspektasi saya, dan kelihatannya Samsung benar-benar serius dalam ngedevelop Exynos terbarunya ini. Secara raw power nggak perlu diragukan, kenceng banget. CPU dan GPU-nya itu overall nggak beda jauh sama Snapdragon 8 Gen 3 ya. Bahkan pas saya tes SolarBay benchmark buat ray tracing, kelihatan Exynos 2400 ini lebih unggul lumayan dibandingkan 8 Gen 3 ataupun Dimensity 9300. Ini semua levelnya sama-sama flagship nih. Mungkin karena GPU Exynos ini digarap sama AMD kali ya, dan pakai arsitektur RDNA 3. Jadi nggak main-main juga nih. Nah, dari dulu saya tuh sebetulnya nggak pernah meremehkan raw powernya Exynos. Yang bikin saya deg-degan adalah optimalisasi dari developer gamenya. Tapi kali ini gimana nih? Apakah gaming di Exynos kali ini beneran mantap? Pertama, saya coba War Thunder Mobile, karena di game ini tuh support fitur ray tracing. Saya coba main di settingan rata kanan, tapi matiin dulu ray tracingnya ya. Di sini sih pas main cukup sering dapetin frame rate di atas 110 fps, walau kadang suka drop ke 95 sampai 100-an fps, tapi itu hitungannya masih smooth banget, dan turunnya cukup jarang ya, jadi masih cukup stabil lah. Habis itu saya coba tes nyalain ray tracingnya ke tingkat medium. Di sini grafisnya tambah bagus ya, pencahayaannya itu jadi lebih berdimensi. Terus masih smooth juga, masih bisa dapat di atas 110 fps, walau sesekali suka ngedrop ke 90-an fps. Ini tuh sedikit di bawah pas saya matiin ray tracingnya tadi ya. Overall di settingan ini juga masih smooth sih. Abis itu saya coba set ray tracing ke high. Di sini grafisnya kelihatan tambah intensif. Nah, kali ini tuh dia cukup ngos-ngosan buat dapetin 100 fps. Dia cukup stabil dapetin 80-90-an fps, dan kadang suka ngedrop juga ke 70-an fps. Jadi grafis makin intensif dan ada penurunan performa. Walau memang nggak sesmooth di settingan lebih rendah, tapi ini hitungannya masih tetap smooth ya, karena tetap bisa jalan di atas 60 fps. Pas main game ini, S24 Plus itu jadi agak panas, suhunya kisaran 42 derajat. Oh ya, di video ini saya tes gamingnya itu device-nya campur ya, antara pakai S24 atau S24 Plus. Terus saya cobain game Smash Legend di S24 biasa. Settingannya saya pilih yang high dan frame rate mentok di 60 fps. Game ini kelihatannya cukup ringan ya, tapi grafisnya terlihat bagus sih. Terus udah pasti smooth dan bisa dibilang stabil banget di 60 fps. Sesekali ada drop sih ke 54 atau 58 fps, tapi jarang banget lah, bisa dibilang stabil. Next saya main Asphalt 9. Game ini udah pasti bisa bagus performanya di HP ini ya. Grafisnya bagus terus smooth juga. Tapi Asphalt entah kenapa sampai sekarang settingannya masih mentok di 60 fps aja. Maksudnya di chipset lain pun begitu ya. Jadi dari developernya nggak kasih pilihan yang lebih smooth. Next, saya cobain Mobile Legends. Untuk settingan, grafis dan frame rate bisa sama-sama hingga ultra. Jadi bisa rata kanan. Ini pas awal keluar sih belum bisa ya. Setelah 1 atau 2 bulan, akhirnya udah kebuka frame rate yang lebih tinggi ini. Pas main sih enak banget. Performanya sangat smooth, bisa dapat di 110-an hingga 120 fps. Ini cukup stabil di angka segitu. Walau sesekali suka drop ke 100-an fps, tapi cukup jarang, jadi performanya bagus ya. Nah, itu di S24 Plus. Kalau di S24 biasa, sebetulnya kurang lebih mirip. Bisa dapat 110 hingga 120 fps juga. Tapi kalau ngedrop tuh bisa sedikit lebih rendah dibandingkan yang S24 Plus tadi. S24 biasa itu bisa ngedrop ke kisaran 95 fps. Tapi drop ke sini cukup jarang ya kalau saya perhatikan ya. Overall masih bagus juga sih, kerasa sangat smooth. Untuk suhu HP-nya, di S24 Plus itu kelar main 15 menit ya, HP-nya kerasa cuman anget doang. Ya, agak panas tipis-tipis lah. Kalau S24 biasa, pas saya main 8 menit, dia tuh kerasa lebih panas ya, dan suhunya juga sedikit lebih tinggi ternyata. Nah, ini ukuran body memang ada pengaruh juga.
Kalau HP semakin besar memang cenderung lebih adem ya. Next saya main Honkai Star Rail. Langsung main di grafis very high 60 fps. Pas lagi battle, frame rate-nya bisa dapat cukup stabil di kisaran 53-55 fps lah. Kadang bisa lebih smooth dari itu, bisa di atas 55 fps. Tapi sesekali juga drop di bawah itu ya. Bisa ke 49-50 fps juga. Dan bahkan pas efeknya lagi banyak, bisa drop ke 40 fps juga. Tapi overall Honkai enak main di HP ini. Pas kelar main, S24 Plus ini lumayan panas ya, suhunya dapat di kisaran 44 derajat. Next saya main Devil May Cry di S24 biasa. Settingan grafis langsung saya pilih yang ekstrim atau paling tinggi nih. Dengan frame limit saya set ke 120 fps. Grafisnya di HP ini bagus banget ya, terus pas main awalnya bisa nih dapetin performa yang smooth. Bisa dapat 90-an hingga 100-an fps, kurang lebih stabilnya di 90 fps lah. Walau sesekali ada drop ke 84 atau bahkan 64 fps, tapi langsung recover lagi. Naik lagi ya. Tapi setelah jalan sekitar 5 menit, pas battle lagi nih, performanya malah turun ke kisaran 50 fps. Ini cukup jauh ya dropnya. Setelah itu saya coba turunin grafis satu level ke UHD dan pelan-pelan bisa recover lagi, naik ke 70-an fps terus ke 80-an dan akhirnya bisa dapetin 100-an fps lagi. Tapi setelah beberapa lama kemudian, pas battle lagi, dia drop lagi ke kisaran 50-60 fps. Sebetulnya ini masih enak dan terasa smooth sih, tapi memang bukan yang super smooth ya. Overall sih performanya fluktuatif aja. Setelah main kurang lebih 14 menit, sebetulnya suhu HP ini tuh masih anget aja, nggak sampai yang panas gitu. Jadi saya kurang tahu sih kenapa suka drop ke 50-an fps. Next saya main PUBG Mobile. Nah saya tuh nggak nyangka sekarang di S24, di grafis smooth ada pilihan frame rate Extreme Plus dan Ultra Extreme. Extreme Plus itu 90 fps ya dulu namanya ya. Kalau Ultra Extreme itu 120 fps. Ini baru dan di Exynos langsung dapet, saya nggak nyangka sih. Dari sini kelihatan kalau Samsung itu kali ini serius untuk meyakinkan developer game besar untuk optimalin game mereka ke chipset Exynos. Dan ini cepet, nggak pakai lama. Ini tuh bikin kalian yang suka main game nggak merasa sia-sia beli HP belasan juta ya. Pas main di settingan smooth ultra extreme juga enak banget. Performanya kerasa sangat smooth dan bisa stabil di kisaran 115-119 fps. Ini udah bagus banget ya. Walau pas main di settingan ini, HP-nya jadi panas sih. Suhunya bisa dapat 46 derajat. Kalau nggak mau terlalu panas, bisa main di Extreme Plus, atau kalau mau di HDR Extreme aja. Walau di sini mentok di 60 fps, tapi grafisnya bisa jauh lebih bagus daripada di smooth tadi ya. Dan sebetulnya 60 fps juga udah kerasa smooth dan enak kok. Pas saya main di grafis HDR Extreme selama kurang lebih 35 menit, di S24 Plus itu suhunya cuma sekitar 40 derajat aja, jadi cuma anget doang lah. Kalau S24 biasa, itu sedikit lebih panas ya, dia di kisaran 43 derajat. Oh ya, yang saya suka, pas baterai udah 15% nih, ternyata HP ini tuh nggak nge-throttling performanya, jadi masih bisa dapat stabil di 60 fps. Next, saya cobain Call of Duty Mobile. Nah, di sini tuh settingan grafisnya bisa tinggi. Terus ada pilihan frame rate ultra pula di grafis medium. Kalau dulu di chipset Exynos yang flagship ya, pilihannya malah kayak HP Snapdragon kelas menengah, kelas mid-range. Ini udah mantep sih, main mode multiplayer bisa dapetin performa di atas 110 fps. Kalau saya perhatikan cukup stabil di kisaran 115 fps lah. Bagus banget ya. Kalau main Battle Royale bisa maksimal 90 fps.
Tapi tentu saya lebih penasaran sama game Call of Duty yang baru ya, yaitu Warzone Mobile. Game ini masih baru dan dia tuh pakai engine yang sama kayak versi PC-nya. Jadi memang masih ngebug di banyak HP, tapi gimana performanya di HP ini? Pas saya coba main di grafis paling tinggi, terus coba main di 60 fps, performanya masih bagus. Masih enak banget dimainin di HP ini. Masih stabil banget di 57-60 fps. Bisa kalian lihat sendiri ya. Itu di S24 Plus. Kalau di S24 biasa, sedikit lebih rendah. Dia bisa jalan di kisaran 55-59 fps. Tetap masih bagus ya. Habis itu saya coba frame rate-nya nggak saya limit, saya uncap. Grafis masih sama di high. Ternyata di S24 Plus itu, dia bisa jalan di atas 60 fps. Suka naik juga ke 70-an fps, bahkan bisa ke 88 fps. Tapi memang masih fluktuatif ya, masih naik turun. Tapi wajar, seperti yang saya bilang tadi, masih benar-benar baru game ini. Tapi satu hal lagi, ini tuh udah termasuk lancar ya. Saya coba main game ini di beberapa HP lain yang pakai chipset Dimensity, termasuk yang Dimensity Flagship. Masih banyak bug di season 3 ini. Kalau di S24 ini masih relatif lancar. Jadi Exynos itu malah lebih optimal duluan ya dibandingkan Dimensity. Ini satu hal yang nunjukin keseriusan Samsung juga. Terus tadi malam ternyata ada update baru ya, season 4. Nah ini pilihan grafisnya baru lagi. Pas saya main, grafisnya tambah bagus sekarang. Walau kalau saya nggak limit frame rate, dia ngebug sih, cuman jalan di 30 fps. Tapi kalau saya set ke 60 fps, dia bisa smooth sih. Pas saya coba sih, kurang lebih jalan di 49-52 fps lah stabilnya. Ini agak sedikit menurun ya dibandingkan season 3-nya. Tapi saya yakin karena perlu waktu buat ngoptimalin lagi. Karena tadi ya grafisnya dibagusin lagi sama developernya. Jadi mungkin butuh waktu lagi. Tapi ini udah memuaskan sih. Ingat, ini tuh pakai engine yang sama kayak game PC-nya. Jadi beda dengan kebanyakan game mobile lainnya. Untuk suhu HP setelah main game ini, terasa panas sih ya. Dan kali ini tuh S24 atau S24 Plus kurang lebih suhunya sama. Untuk baterai, S24 Plus saya ajak main game 2 jam, kurang lebih ya 2 jam baterai berkurang 44%. S24, kalau kurang lebih 90 menit, baterai berkurang 38%. Oke, itu dia hasil pengetesan game di Samsung Galaxy S24 dan S24 Plus. Intinya, Exynos 2400 ini kali ini nggak mengecewakan. Bahkan melebihi ekspektasi saya. Awalnya memang saya agak menyayangkan Samsung beralih dari Snapdragon ke Exynos lagi. Tapi ternyata hasilnya cukup mind-blowing ya. Keraguan saya udah terpatahkan sih sama mereka. Jadi untuk kali ini, good job buat Samsung. Dan buat kalian yang pengen beli S24 series untuk main game, saya rasa nggak akan kecewa kali ini.